Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang boleh jadi kita sebagai makhluk yang kata Allah innahu kana zaluman jahula. Allah sifati kita bahwasanya kita ini makhluk yang senantiasa berbuat kezaliman. Zaluman, zalimnya terus menerus, senantiasa zalim. Lalu Allah mensifati kita juga dengan jahula, makhluk yang bodoh, jahil, yang mana sebagai makhluk yang kata Allah zalim dan jahil ini boleh jadi banyak dari perintah Allah yang tidak kita indahkan, banyak dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh jadi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dan begitulah manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah, kita itu diciptakan dalam keadaan lemah, dhaif. Yang mana makhluk yang lemah ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Makhluk yang lemah ini tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita merasa cukup dari Allah. Kita merasa enggak butuh sama Allah, itu enggak bisa. Makanya tiap hari minimal 17 kali dalam sehari apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kata para ulama, kenapa disandingkan antara ibadah dengan pertolongan? Karena hal tersebut. Karena seorang tidak dapat melaksanakan ibadah, seorang hamba tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan antara ibadah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang lemah, dan ibadah sangat banyak, di antaranya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali kata Allah dari hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah manusia kita. Karenanya apa? Nabi kita Muhammad SAW yang diperintahkan dan diajarkan oleh beliau doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, sungguh aku memohon pertolongan padamu, atau wahai Allah, tolonglah aku. Kita memohon pertolongan sama Allah. Pertolongan untuk apa? Ala dzikrika, agar senantiasa aku berzikir kepadamu. Zikir walaupun ia hal yang mudah, secara praktek kadang kita sulit untuk melaksanakannya, untuk mengucapkannya. Hanya sekedar kita sambilan, misalnya ketika sedang menyetir mobil, ketika sedang beraktivitas, sangat mudah harusnya kita melantunkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sangat mudah. Butuh tenaga enggak? Tidak. Tapi yang sedikit ini saja kadang kita lalai. Kenapa? Karena kalau bukan karena pertolongan dari Allah dan taufik dari Allah, enggak bakal kita bisa. Wa syukrika, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau, dan tolonglah aku agar senantiasa aku bersyukur kepadamu.
Banyak nikmat yang kita nggak sadar. Nikmat itu terus masih berjalan, yang kalau itu Allah stop, boleh jadi kita meninggal. Nikmat mengalirnya darah. Ada orang yang Allah bekukan darahnya sehingga apa yang terjadi? Walhamdulillah stroke. Ada orang yang sarafnya satu saraf saja dari ribuan atau miliaran bahkan misalnya saraf yang ada di tubuh manusia, satu saja Allah putus, apa yang terjadi? Bisa jadi lumpuh dan yang lain sebagainya. Maka untuk kita bisa bersyukur pada Allah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Maka jangan sampai kita lepas untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dalam doa tersebut. Dan tolonglah aku wahai Allah agar senantiasa aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Agar semakin hari ibadahku semakin banyak dan semakin berkualitas. Agar semakin hari semakin aku mendekatkan diriku kepadamu wahai Allah. Bukan semakin hari kita semakin jauh, semakin buruk ibadah kita. Tidak. Yang Allah inginkan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang paling baik amalnya? Itulah tujuan Allah ciptakan kita, agar kita beribadah dan memperbaiki amalan-amalan kita. Maka kita mohon pertolongan pada Allah agar Allah menolong kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, senantiasa bersyukur kepadanya, dan agar kita senantiasa Allah mudahkan untuk memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Masyaallah hadirin wal hadirat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat agung, merupakan ibadah yang mulia. Ia adalah seakan tali yang menjuntai antara langit dan bumi. Ia adalah ibadah yang Allah jadikan penghubung antara Dia dengan kita para hambanya. Doa adalah cara Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan manusia. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan manusia, urusan hamba-hambanya. Dengannya Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan para hambanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa menjadi sebuah ibadah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Doa adalah ibadah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Jadi berdoa bukan karena kita butuh lalu kita berdoa kepada Allah, tidak. Doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketika kita mengangkat tangan kita, mengangkat kedua tangan kita, lalu kita berdoa, bukan tujuan besar dari doa itu adalah agar dikabulkan doa tersebut saja, tidak. Namun doa itu sendiri adalah ibadah besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Dan Rabb kalian berkata, berfirman, ud'uuni, berdoalah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para hambanya, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah, berarti ini ibadah. Lalu apa kata Allah setelahnya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku. Lihat di sini Allah menggunakan kata ibadah. Setelah sebelumnya Allah memerintahkan apa? Berdoa. Berdoalah kalian kepadaku. Setelahnya Allah katakan orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Karena di sini Allah menyuruh kita berdoa, lalu setelahnya Allah mengatakan orang yang sombong dari beribadah. Artinya orang yang nggak mau berdoa. Orang yang nggak mau berdoa dan orang secara umum nggak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah. Mereka sungguh akan memasuki api neraka jahanam secara hina. Orang yang nggak mau berdoa, orang yang nggak mau beribadah secara umum. Maka ia adalah ibadah yang sangat besar. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala marah jika kita tidak berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita nggak berdoa kepadanya.
Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah SWT, nggak mau doa sama Allah, merasa sudah cukup, saya sudah nggak butuh sama Allah SWT, sehingga apa? Dia berjalan kehidupannya tanpa merasa butuh sama Allah, tanpa pernah mengangkat tangannya. Dia mengatakan, ya sudah, kalau Allah kasih, kalau enggak ya udah, nggak mau doa, merasa sombong, merasa cukup. Apa kata Allah? Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatqa, sungguhnya manusia itu kelewatan batas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa cukup, merasa enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah marah kalau hambanya enggak berdoa kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu apa kata sebagian para ulama? La tas'alanna bunayya Adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kata seorang ulama, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Jangan pernah engkau meminta kepada anak Adam, kepada sesama manusia yang sama-sama hamba Allah SWT, kepada anak Adam hajatan, walaupun hanya satu kebutuhan, satu keperluan. Jangan pernah minta sama orang. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, dan mintalah kepada zat yang pintu-pintunya enggak pernah dia tutup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, yang enggak pernah nutup pintunya dari para hambanya. Allah enggak batasin waktu untuk para hambanya. Boleh berdoa hanya misalnya dari jam 9 sampai jam 5 sore misalnya. Enggak. Tapi pintu-pintu Allah senantiasa terbuka, kapan saja, di mana saja. Allah buka pintu-pintunya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala akan marah kalau engkau tidak berdoa, enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Kebalikannya, anak Adam, manusia, kata para seorang ulama ini, manusia kalau dia diminta dia akan marah. Benar gak? Orang kalau kita minta sekali mungkin ya silakan. Minta 2 kali ya silakan. Udah minta ketiga kali, keempat kali, berubah nggak perasaannya? Berubah. Ini sifat manusia. Kita mungkin pernah merasakan, kok minta-minta terus ya? Kok kayak nggak tahu malu misalnya. Anak Adam, kata seorang ulama ini, akan marah ketika diminta. Tapi Allah kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala akan senang hamba-hambanya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, doa adalah senjata orang yang beriman. Doa usulahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya yang paling ampuh bagi orang yang beriman, yang dimiliki oleh semua orang. Tidak ada pembeda. Kita sebagai hamba-hamba Allah, nggak ada yang satu Allah kasih dia kesempatan berdoa, yang satu enggak. Allah kasih sama semuanya. Allah kasih senjata ini, doa ini Allah kasih ke semuanya, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang tampan ataupun yang tidak, baik yang rumahnya besar ataupun yang rumahnya kecil, baik yang jabatannya tinggi ataupun yang tidak punya jabatan. Semuanya Allah kasih kesempatan berdoa. Senjata yang dimiliki oleh setiap muslim. Maka ia adalah keuntungan tanpa keletihan. Doa adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Orang yang berdoa, mau dikabulkan mau tidak, nggak akan rugi. Karena apa? Dengan dia mengangkat tangan saja, dengan dia berdoa saja kepada Allah SWT, itu sudah dapat pahala, sudah merupakan ibadah besar yang Allah bakal kasih kepada orang yang berdoa. Apalagi Allah kasih kepastian, orang yang berdoa dan memenuhi syarat-syaratnya dan terhapus atau tidak ada halangan-halangan yang menghalanginya, Allah pasti akan ijabah doanya. Ya, Allah pasti akan ijabah doanya. Dan ma'asyiral muslimin, berdoa kepada Allah SWT memiliki adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya seorang berdoa hanya kepada Allah semata. Wajib bagi seorang hamba hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Mau malaikat yang Allah Subhanahu wa taala
menjadikan malaikat ini makhluk terdekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun nabi yang Allah utus, enggak boleh kita berdoa tidak kepada malaikat, tidak juga kepada para nabi, apalagi yang di bawah mereka, orang-orang soleh, apalagi makhluk-makhluk yang tidak bisa apa-apa, pohon-pohon, patung-patung, berhala-berhala, tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih," kata Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, wa man yad'u ma'allah, bersama Allah, ia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, berbuat syirik. Kata Allah, "Fa innama hisabuhu 'inda rabbih." Sungguh hisabnya nanti adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisapnya langsung. Innahu la yuflihul kafirun, kata Allah. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir, kata Allah. Ini menunjukkan apa? Berdoa kepada selain Allah adalah kekufuran, kata para ulama di ayat ini. Maka enggak boleh orang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meminta kepada orang soleh yang telah mati, kepada syekh fulan, kepada wali fulan, ini tidak boleh. Ini perkara akidah, perkara yang tidak bisa kita remehkan. Ini yang pertama, seorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang memulai berdoa, orang yang berdoa memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan memulainya dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, lalu melirihkan suara ketika berdoa dan tidak mengangkat suara, ya, dan juga bertawasul dengan yang disyariatkan, ya, dengan amal soleh, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan bentuk tawasul yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga di antara adab berdoa adalah mencari waktu-waktu ijabah. Seorang yang berdoa berusaha mencari waktu-waktu di mana dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di waktu tersebut adalah waktu ijabah. Di antaranya adalah di antara adzan dan iqamah. Kemudian ketika sujud, kemudian di sepertiga malam terakhir, kemudian di waktu setelah asar sampai tenggelamnya matahari menurut pendapat yang terkuat dari para ulama, ya, di hari Jumat tadi sebelum beberapa saat sebelum maghrib, merupakan doa atau waktu di mana di sana lebih memungkinkan atau lebih besar kesempatan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab berdoa. Kemudian yang keempat adalah mengangkat tangan. Ini juga di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah seorang bersungguh-sungguh dan bertekad kuat dalam berdoa. Jangan doa kayak minta sama manusia, nggak enakan, tidak kuat tekadnya. Contohnya apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Wahai Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Jadi enggak kuat, enggak tekad kuat. Ya. Rahmatilah aku kalau engkau mau. Kalau engkau enggak mau ya udah enggak usah rahmati aku. Ini enggak boleh. Inilah ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita misalnya minta, wahai Allah, luaskanlah rezekiku jika engkau mau misalnya. Atau mudahkanlah ujianku kalau engkau mau. Ini enggak boleh. Seorang harus benar-benar kuat tekadnya. Apa yang dia inginkan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah sesuai kehendaknya ketika mengabulkan doa. Maka seorang berdoa harus kuat, harus bertekad kuat dan tidak lemah dalam berdoa. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah menghadirkan hati ketika berdoa. Seorang berusaha tidak lalai menghadirkan hatinya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah pasti mengijabah doanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengijabah, mengabulkan doa kalian. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu, kata beliau, anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah enggak akan mengijabah doa yang datangnya dari hati yang lalai, hati yang lupa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ngangkat tangan tapi apa? Hatinya kemana-mana. Doa diucapkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, atau dia berdoa ada yang keinginan, ada hajat yang ingin dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Hatinya nggak hadir. Hatinya kemana? Mikir yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengijabah doa orang yang hatinya lalai, lupa.
Maka ketika berdoa, berusaha kita menghadirkan hati kita. Apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kita hadirkan, kita sedang meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Apapun doa kita, misalnya kita berdoa agar Allah mudahkan urusan kita, hadirkan hati kita dan yakin bahwasanya Allah bakal ijabah doa kita. Ini diantara adab-adab dalam berdoa. Kemudian apa? Diantara adab dalam berdoa yang ketujuh adalah menghindari harta haram. Ya, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, ya, ini diantara penghalang dari dikabulkannya doa. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguh Allah itu baik, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Lalu Nabi SAW menceritakan, thumma dzakara ar-rajula. Lalu Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki yutilu safar, yang ia sedang melakukan safar yang sangat panjang perjalanannya. Asy'atha akbar, rambutnya kusut, bajunya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, meminta sama Allah SWT, ya Rabb, ya Rabb. Dia mengatakan, wahai Allah, wahai Allah. Sementara apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanan yang ia makan adalah makanan yang haram. Makanan yang diambil dari harta orang lain, atau makanan yang hukumnya haram, makanan yang najis, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa mashrabuhu haram, dan minuman yang ia minum haram. Minuman mencuri misalnya, atau minuman yang memang haram hukumnya dari minuman itu sendiri, minuman keras misalnya. Wa malbasuhu haram, dan sedangkan pakaiannya juga haram, diambil dari harta yang tidak jelas. Wa ghudhiya bil haram, dan ia diberi makan dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Allah mengijabah doanya sedangkan ia makan dari harta haram, sedangkan apa yang ada pada dirinya adalah harta yang haram? Maka ini yang perlu kita perhatikan. Boleh jadi ketika doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penghalang-penghalang yang dapat menghalangi doa kita untuk menembus langit, untuk Allah ijabah. Lalu selanjutnya di antara adab-adab adalah memperbanyak doa. Yang kedelapan, memperbanyak doa ketika senang dan susah. Senang kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sulit kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa ketika lagi sulit doang. Hanya ketika kita lagi susah. Kalau lagi senang lupa Allah Subhanahu wa taala, jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lagi susah baru berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda syada'id. Barang siapa yang senang Allah mengijabah doa-doanya ketika masa-masa sulit, falyuktsirid du'a fi rakha. Maka perbanyaklah doa ketika senang. Ya. Perbanyaklah doa ketika senang, ketika masa-masa kita Allah luaskan rezeki kita misalnya. Ini diantara sebab Allah mengijabah doa kita, di antara adab-adab berdoa. Yang kesembilan adalah merengek dalam berdoa dan terus menerus, tidak berhenti. Doa sekarang ternyata belum ada ijabah, terus berdoa dan tidak bosan dan tidak merasa kok Allah nggak ijabah doa saya ya. Saya udah doa setahun, saya sudah doa 2 tahun, saya sudah doa 3 tahun misalnya. Nah, ini tidak boleh. Hendaknya seorang apa? Terus menerus dalam berdoa, merengek dalam berdoa, seperti seorang anak kecil yang meminta kepada orang tuanya sesuatu. Dia merengek-rengek. Dia berusaha terus meminta sama Allah SWT, walaupun dia belum menemukan jawabannya, walaupun dia belum menemukan apa yang ia inginkan. Maka ini diantara adab dalam berdoa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Sungguhnya akan diijabah, akan dikabulkan doa-doa setiap kalian ma lam ya'jal, selama dia tidak beristi'jal atau meminta tergesa-gesa. Apa bentuk isti'jal, bentuk tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dengan ia berkata, aku telah berdoa namun aku tidak menemukan jawaban dari doaku. Saya sudah berdoa tapi saya enggak nemuin jawaban. Saya enggak mendapati Allah mengabulkan doa-doa saya. Ini diantara sebab Allah tidak mengijabah doa. Kita merasa terburu-buru, maunya langsung, kita minta langsung ada depan mata.
Ya, ini diantara adab dalam berdoa. Kemudian yang terakhir, tidak melewati batasan ketika berdoa. Apa contoh melewati batas ketika berdoa? Meminta yang mustahil misalnya, atau meminta yang sulit. Ya, meminta misalnya, wahai Allah berikanlah kepada saya kerajaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Ini mustahil, dan ini bentuk melewati batas dalam berdoa. Ya, wahai Allah misalnya, berikanlah kepada saya kemampuan untuk berbicara kepada kucing misalnya. Ini hal-hal yang seperti ini yang tidak boleh. Ini melewati batas dalam berdoa. Tapi berdoa harus sesuai batasannya. Nah, ini adalah diantara adab berdoa. Nah, pembahasan kita di kesempatan kali ini insyaallah taala tidak fokus pada ibadah doa, namun tentang yang ini masih ada kaitannya dengan tauhid, sangat kuat, erat kaitannya dengan pembahasan akidah. Maka poin selanjutnya adalah tentang terkabulnya doa. Tadi kan kita sudah berbicara tentang doa, adab-adabnya, keutamaan berdoa. Maka ada satu poin penting tentang terkabulnya doa. Dan ini termasuk pembahasan akidah yang perlu untuk kita ingatkan diri kita, keluarga kita, dan orang terdekat kita. Maka poin selanjutnya adalah bahwasanya terkabulnya doa, ketika seorang berdoa lalu Allah kabulkan, itu adalah tanda di antara tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bahwasanya Allah lah sebagai Rabb, tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tanda eksistensi bahwasanya Allah itu ada. Terkabulnya doa ketika ada yang berdoa, apapun itu, adalah tanda bahwasanya Allah itu ada. Kenapa kita bahas? Nanti akan kita sebutkan. Maka dari dulu hingga sekarang, ya, dari zaman dulu, dari zaman Allah menciptakan manusia, lalu Allah utus rasul-rasulnya, ya, lalu Allah datangkan umat-umat sebelum kita, sampai hari ini kita mendapati, kita, ya, orang-orang lain dan semua orang mendapati bahwasanya Allah mengijabah doa-doa orang yang meminta kepadanya. Fulan minta A, fulan minta B, fulan minta C, Allah kabulkan. Maka pengabulan doa ini, tatkala Allah mengabulkan doa-doa ini merupakan tanda bahwasanya Allah itu ada. Ya, ini merupakan tanda bahwasanya Allah itu ada. Ini merupakan tanda bahwasanya ada zat, ada Rabb yang ia maha mendengar, maha mengetahui doa hamba-hambanya, maha mampu mengabulkan doa-doa hamba-hambanya, maha penyayang yang memberikan rahmat dengan Allah syariatkan kita berdoa kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia. Allah berikan fitrah ini. Semua orang ketika merasa kesulitan, ia akan mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah fitrah. Bahkan orang kafir sekalipun yang tidak mengakui Tuhan, orang ateis misalnya, yang ia tidak mengakui Tuhan, ketika di masa-masa sulit, di masa-masa darurat, Allah kasih misalnya ujian di laut misalnya, Allah kasih badai, atau di langit Allah kasih ujian turbulensi di pesawat misalnya, semua orang dengan fitrahnya akan langsung memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia. Ya. Maka ini perlu kita pahami bahwasanya pengabulan doa merupakan tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Rabb. Allah itulah pencipta. Allah itulah yang memberikan kepada kita rizki. Allah itulah yang mengatur kehidupan kita. Dengan Allah mengabulkan doa-doa kita. Mengapa kita bahas ini? Jawabannya karena ada orang-orang, sebagian orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalih apa? Saya sudah berdoa, tapi kok saya belum mendapatkan jawaban. Ini berarti Allah nggak ada. Nah, pertanyaannya, ada gak yang bertanya seperti itu? Ada. Bahkan di zaman ini, dan ini menjadi dalil orang-orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya Tuhan.
Itu orang-orang ateis. Yang mana boleh jadi ini disebarkan oleh musuh-musuh Islam, disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang kafir, untuk sebagai dalil atau sebagai dalih mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Syubhat ini disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk meragukan dan membuat kaum muslimin ragu. Boleh jadi kita, saya nggak pernah tuh kepikiran gitu. Boleh jadi kita seperti itu. Tapi ada orang-orang yang lemah imannya, yang memang didekati oleh setan, didekati oleh musuh-musuh Islam, anak-anak muda yang tidak mengenal Allah SWT, tidak perhatian dengan agamanya, ini sangat mudah termasuki dan terjangkiti syubhat-syubhat semacam ini. Coba ente udah berdoa berapa kali, Allah kabulin nggak? Enggak misal. Itu tanda ente masih yakin Allah itu ada misal. Pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita bantah, harus kita jelaskan dengan gamblang agar tidak ada keraguan di antara kaum muslimin, tidak ada keraguan di antara para pemuda generasi selanjutnya. Karena kalau kita melihat data, betapa banyak orang-orang yang murtad dari Islam secara sengaja ataupun tanpa sadar, keluar dari agama Islam atau mulai meragukan agamanya, mulai mempertanyakan, kok ini begini sih? Kenapa? Karena musuh Islam sangat gencar, mereka tidak ada henti-hentinya menyebarkan virus-virus itu tersebut di tengah kaum muslimin. Banyak syubhat-syubhat yang disebarkan oleh mereka. Di antaranya adalah syubhat ini, ya, tentang kalau Allah nggak ngabulin doa saya berarti Allah itu nggak ada. Maka kalau kita sebagai seorang muslim yang berusaha menjalankan syariat Islam, berusaha terus belajar, maka syubhat-syubhat seperti ini sangat mudah terbantahkan. Dan kita insya Allah akan bahas, ya. Dan sebelum kita memahami bantahan dari syubhat tadi, dari pemikiran yang rancu tadi, hendaknya kita memahami 5 hal. Yang pertama, hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah itu maha bijaksana, Allah itu hakim. Kata Allah, "Alaihissallahu biahkamil hakimin" dalam surat At-Tin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil, yang paling bijaksana? Jawabannya iya. Maka belum Allah kabulkan sebuah doa atau doa yang seorang hamba panjatkan dan belum Allah kabulkan, ini berasaskan kebijaksanaan Allah SWT. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, sedangkan manusia tidak. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah itu tahu, sedangkan kalian itu nggak tahu. Ini aja udah membantah dan terbantahkan. Ya, Allah itu maha tahu mana yang terbaik. Boleh jadi kita minta sesuatu padahal sesuatu itu bukan yang terbaik untuk kita, bahkan bisa memudarati kita, bisa membahayakan kita. Lalu yang perlu dipahami sebelum kita memahami bantahan yang akan kita jelaskan, kita meyakini bahwasanya Allah itu maha benar perkataannya. Allah itu nggak pernah bohong. Allah itu selalu jujur, selalu benar perkataannya. Allah mengatakan A, pasti terjadi A. Allah mengatakan B, pasti yang kenyataannya adalah B, nggak mungkin yang lain. Wa man asdaqu minallahi haditha, kata Allah. Dan siapa lagi yang lebih benar perkataannya, lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah yang paling jujur perkataannya. Maka tatkala Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum", berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengijabah doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah pasti benar. Gak ada keraguan di sini. Ini harus kita yakini dan fahami sebelum kita memahami bantahan yang akan kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, kita wajib memahami bahwasanya Allah itu maha pemurah, maha pengampun. Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Di samping itu, di saat yang sama harus kita yakini juga bahwasanya Allah itu apa? Maha keras azabnya. Allah itu memiliki sifat marah. Maka seorang muslim harus menggabungkan antara kedua ini. Gak bisa seorang hanya mengatakan Allah itu maha pemurah, maha penyayang, tapi kalau Allah gak ngabulin doa saya, maka dia harus ingat bahwasanya Allah itu punya sifat marah. Allah itu punya sifat bahwasanya azabnya keras. Ya, sehingga apa? Ketika tidak terkabulnya doa, boleh jadi ada maksiat yang kita lakukan yang Allah marah karena kemaksiatan tersebut, sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita. Kemudian yang keempat, kita harus meyakini bahwa pengetahuan kita terbatas, sedangkan Allah maha mengetahui.
Pengetahuan Allah meliputi segalanya. Allah Maha tahu. Boleh jadi kita minta A, minta B sama Allah SWT, Allah nggak kasih. Allah lebih tahu. Itu nggak baik buat kita. Baik nggak baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Maha tahu. Harus kita yakini. Tatkala ada doa yang belum terkabul, Allah itu Maha tahu mana yang terbaik. Sedangkan pengetahuan kita terbatas. Misalnya kita minta suatu A, misalnya Allah, ya Allah jadikanlah saya kaya. Doa terus setiap hari, tapi nggak kaya-kaya misalnya. Boleh jadi kekayaan tersebut yang menurut kita, tapi kan kalau saya kaya saya bisa berbuat baik. Kata siapa? Boleh jadi ketika kita kaya, justru kita lupa sama Allah, kita nggak mau lagi ibadah sama Allah. Dan itu bukan suatu opini belaka, tapi kejadian, realita. Ada orang-orang yang ketika Allah cukupkan dia, cukup, bukan kekurangan tidak, atau tidak kaya banget enggak, tapi cukup, Allah cukupkan. Dia rajin ibadah, rajin ngaji, rajin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi kalau Allah berikan harta yang melimpah, mulai lupa sama Allah SWT. Enggak lagi ibadah, enggak lagi mau duduk di majelis ilmu. Merasa punya uang, merasa sudah enggak butuh lagi. Mana yang lebih baik kira-kira untuk seorang hamba yang orientasi tingginya adalah akhirat? Mana yang lebih baik? Dia dekat sama Allah SWT, Allah cukupkan rezekinya, dia dekat sama Allah, atau Allah kasih semuanya, Allah melimpahkan hartanya tapi jauh dari Allah? Mana yang terbaik bagi seorang muslim? Yang pertama. Atau kalau kita mau ya kalau bisa sih digabung, Ustaz. Benar gak? Iya. Kita dekat sama Allah dan Allah berikan kita harta yang banyak yang tidak membuat kita lupa. Ini yang kita inginkan. Tapi tadi ketika keadaannya adalah seperti tadi, maka tentu yang terbaik adalah akhirat, agama kita. Ini yang perlu kita fahami. Dan yang kelima yang perlu kita fahami sebelum kita memahami bantahan yang akan kita sebutkan adalah kita yakini bahwasanya dunia ini negeri ujian, negeri Allah, tempat Allah menguji kita sebagai hamba-hambanya, bukan tempat kita bersenang-senang. Apa yang kita minta langsung Allah kasih. Saya minta mobil, Allah langsung kasih. Saya minta Allah kayakan saya, Allah kasih. Kita bukan di surga. Kalau di surga boleh kayak gitu, ya. Karena di sini negeri ujian. Di sini Allah menguji hamba-hambanya. Oh, ini orang sudah berdoa, Allah uji dengan Allah, tidak Allah berikan langsung misalnya apa yang dia minta. Karena ini negeri ujian. Kalau semuanya yang kita minta langsung Allah kasih, ya, itu di surga. Kita ibadah yang benar di sini, nanti Allah kasih. Tapi Allah jadikan negeri ini, dunia ini sebagai negeri ujian, di mana kita Allah uji dengan ujian-ujian yang banyak. Di antaranya adalah dengan Allah tidak atau belum mengabulkan doa-doa kita. Maka kita masuk ke bantahan-bantahan terhadap pemikiran tersebut, pemikiran yang banyak tersebar di atau tersebar di sebagian, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Bantahan yang pertama, bahwa syubhat tersebut, pemikiran tersebut terbantahkan dengan banyaknya Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Coba kita bandingkan doa yang Allah ijabah dengan doa yang Allah belum ijabah. Mana yang lebih banyak? Coba kita bandingkan orang yang mengaku dia sudah berdoa tapi belum ijabah dengan banyaknya Allah mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang lain. Dari dulu hingga sekarang kita lihat para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ada yang meminta anak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Bagaimana Allah mengijabah doa-doa mereka. Banyak kisah-kisah, dan kita sendiri mungkin sebagai pelakunya, kita sendiri sebagai orang yang mengalaminya, bahwa kita berdoa kepada Allah dan Allah ijabah. Bandingkan dengan doa-doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih banyak yang Allah ijabah. Tapi boleh jadi kita nggak sadar Allah ijabah. Boleh jadi kita lupa. Dan ini manusia, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyindir manusia banyak di dalam ayat dalam Al-Quran. Kata Allah, wa idza masakumud durru, ya, ketika manusia itu ditimpa kesulitan, ya, da'ullah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas tatkala ditimpa kesulitan, ya. Tatkala Allah selamatkan dari kesulitan tersebut, dia lupa, seakan-akan nggak pernah minta sama kami, sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak di ayat-ayat yang semakna dengan
ayat tadi. Ditimpa kesulitan, berdoa, tapi kita kalau udah dikasih lupa sama Allah SWT. Sekarang nggak pernah doa, nggak pernah minta sama Allah SWT. Ya, betapa banyak kita ketika sekolah dulu misalnya, ya Allah mudahkan ujian saya, mudahkanlah saya untuk lulus. Allah lulusin nggak? Lulus. Allah mudahkanlah saya ujian, mudahkan dalam ujian. Ketika kita safar, ya Allah selamatkanlah saya dalam safar ini. Betapa banyak dari kita yang Allah selamatkan, tapi kita nggak sadar. Kita minta ya Allah, atau kita doakan saudara kita doakan keluarga kita, semoga Allah selamatkan, Allah beri keamanan dalam perjalanan. Lalu Allah kabulkan. Nah, ini terbantahkan. Maka tidak benar orang yang mengatakan saya berdoa tapi saya tidak diijabah doanya, sehingga saya meyakini bahwasanya Allah itu nggak ada. Lah, sangat lemah, ya, syubhat yang disebarkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya perkataan ini mengatakan saya sudah berdoa tapi Allah belum mengijabah saya, maka saya tidak beriman. Ini tidak muncul dan tidak akan muncul dari seorang hamba yang tunduk kepada Rabb-nya. Nggak mungkin seorang hamba yang tunduk kepada Rabb-nya mengatakan perkataan semacam ini nggak mungkin. Maka doa yang diijabah oleh Allah SWT adalah doa yang munculnya dari seorang hamba yang penuh dengan ketundukan dan kehinaan, merasa butuh sama Allah SWT, merasa butuh dan merasa hina di hadapan Allah SWT. Inilah yang Allah akan ijabah doanya. Adapun doa yang seperti tadi adalah doa yang muncul dari orang yang sombong, seakan-akan dia berkata, baik itu dia katakan langsung ataupun secara kontekstual, dia secara tersirat, seakan-akan dia mengatakan apa? Ya Allah, kalau engkau nggak kabulin doaku, kalau engkau tidak kabulkan doaku, maka aku akan mengingkarimu, aku nggak akan percaya sama kamu. Begitu kan? Orang yang mau dia doa langsung diijabah oleh Allah SWT, lalu kalau nggak diijabah dia nggak yakin akan keberadaan Allah SWT. Ini seakan-akan apa? Dia mengatakan, wahai Allah, kabulkan nggak doa saya, atau saya nggak akan percaya sama kamu, sama engkau. Kayak orang ngancem, kayak orang mengancam, wahai Allah, kalau engkau tidak mengabulkan doa saya, maka saya nggak akan lagi ibadah sama engkau, saya nggak percaya. Ini bukan muncul dari seorang hamba yang tunduk sama Allah. Ini orang yang sombong, orang yang merasa tinggi, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maka perlu dipahami bahwasanya Allah hanya akan mengijabah doa orang yang merasa butuh kepadanya, doa orang yang merasa bahwasanya dirinya hamba, merasa butuh sama Allah SWT. Lalu Allah akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Kita nggak bisa maksa Allah SWT. Wahai Allah, kabulkanlah doa saya, kalau enggak saya nggak akan percaya sama engkau. Ini nggak boleh, ini mengancam namanya, ini memaksa Allah SWT, dan ini tidak boleh, karena Allah akan mengijabah sesuai kehendak Allah SWT, dan Allah mengijabah sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui, yang boleh jadi manusia tidak mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya pengabulan doa adalah tanda keberadaan Allah, tanda bahwasanya Allah itu ada, bukan ajang uji coba. Maksudnya apa? Dikabulkannya doa itu adalah tanda bahwasanya Allah itu ada, bukan sebaliknya, bukan kita ngetes. Nah, saya doa nih, kalau enggak Allah ijabah berarti Allah enggak ada, kalau Allah ijabah berarti Allah ada. Bukan seperti itu. Allah yang menguji hambanya, bukan sebaliknya, bukan hambanya yang menguji Allah SWT. Hamba tes, ini coba ente doa, kalau diijabah berarti Allah ada, kalau enggak diijabah berarti Allah enggak ada. Apa ini? Ini bukan ajang uji coba, bukan, tapi adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, orang yang mengingkari keberadaan Allah hanya karena tidak diijabah atau belum diijabah doanya, atau belum diberikan apa yang dia inginkan, sejatinya ia tidak menginginkan seorang Rabb yang maha kuat dan maha mampu, tidak. Tapi dia seakan-akan dia sedang menginginkan pelayan untuknya. Dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pelayan untuknya, yang kalau dia minta harus dikasih, harus dituruti, harus diberikan apa yang dia pinta. Maka ini hakikat orang yang
mengingkari keberadaan Allah karena tidak dijabah doanya. Dia seakan-akan menganggap Allah itu seperti robot misalnya, yang sudah diprogram kalau dia minta harus dituruti, harus dilaksanakan. Nggak boleh nggak dilaksanakan, harus terjadi, harus Allah kasih. Maka ini tidak benar. Ya, ini diantara bantahannya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, bahwasanya tidak dijabahnya doa adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena boleh jadi apa yang kita minta itu berbahaya untuk kita, yang kita tidak ketahui. Kita minta A, minta B, minta C, yang menurut kacamata kita sebagai manusia yang terbatas pengetahuannya itu adalah sebuah kebaikan. Contoh, ya, misalnya ada siswa yang lulus selesai SMA misalnya, lalu meminta sama Allah SWT biar bisa belajar di Mekah misalnya, atau bisa belajar di Madinah. Ini kebaikan bukan? Kebaikan jelas. Tapi kita hanya melihat itunya saja. Kebaikan, itu kebaikan, benar kebaikan. Tapi boleh jadi Allah tidak kabulkan atau Allah belum kabulkan karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kalau kita sudah di sana apakah kita benar-benar bisa memanfaatkannya atau justru kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kita ingin kerja di kantor perusahaan A, perusahaan B. Kita ingin tinggal di perumahan A, perumahan B. Itu menurut kita baik. Ini kan baik misalnya, lingkungannya baik, ya. Ada bisa kita kajian dan yang lain sebagainya. Namun kita tidak tahu apa yang ada di balik itu dan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Boleh jadi kalau Allah kasih kita binasa, maka Allah selamatkan kita dari hal tersebut. Sudah. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan beberapa bantahan yang lainnya dan sebagai ada beberapa penutup nanti insya Allah sebelum kita akhiri, maka kita lanjutkan setelah sholat isya insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah masuk ke bantahan yang kelima, bahwasanya tidak dikabulkannya sebuah doa adalah bentuk kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghindari atau menghindarkan dari kita sebuah keburukan dari yang ada di balik apa yang kita minta. Ya, karenanya dalam sebuah hadis ya diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengunjungi, pernah menjenguk orang yang sedang sakit di antara para sahabatnya. Ya, dia kelihatan sangat lemas, sangat lemah. Ya, dipermisalkan mithlal farh, seperti anak burung yang lemah, nggak bisa apa-apa. Maka Nabi SAW bertanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iya? Engkau pernah berdoa dengan sesuatu enggak? Ya, ada yang engkau minta enggak? Ya, hal kunta tad'u bi syai'in? Apakah engkau meminta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu? Qala na'am. Kata seorang sahabat tersebut, iya. Ya. Apa yang ia ucapkan? Kata dia, kuntu aqul, aku berdoa kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Wahai Allah, kalau engkau seandainya ada dosa yang engkau nantinya akan mengadabku dengan dosa tersebut, percepatlah adabnya sekarang di dunia daripada di akhirat nanti. Seorang sahabat ini berdoa seperti ini. Niatnya baik enggak? Baik. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti nggak diadab. Adabnya dipercepat aja wahai Allah di dunia. Tapi jadinya apa? Tidak mampu, tidak kuat, sangat lemah, sangat terlihat tidak, ya seakan-akan ya sudah akan wafat. Maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah,
la tutiqu aw la tastati'u. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah, sungguhnya engkau nggak bakal mampu, nggak bakal kuat, ya, dengan doamu tersebut nggak bakal kuat memikul, ya, adab atau hukuman di dunia ini, nggak bakal mampu. Maka Nabi SAW menganjurkan, tidakkah engkau mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Apakah engkau tidak berdoa dengan doa, wahai Allah, berikanlah kebaikan kepada saya di dunia, ya, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari adab api neraka. Ini kan doa umum. Di dunia minta kebaikan, di akhirat minta kebaikan. Kalau seandainya kita ada azab yang Allah sudah tuliskan untuk kita, kita berdoa dengan doa ini, insya Allah Allah akan mengangkat azab tersebut. Allah tidak akan menghukum kita. Allah maha luas rahmatnya. Maka Nabi SAW menganjurkan doa ini, ya, fada'allahu lahu. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut. Maka Allah menyembuhkannya, langsung menyembuhkannya. Maka ini diantara contoh, ya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, boleh jadi itu buruk untuk kita, walaupun kita melihatnya itu baik, sebuah kebaikan, ya. Di antaranya juga, ya, ada sebuah analogi sederhana dari poin ini, dari poin yang kelima, bantahan dari syubhat tadi, ya. Kalau ada anak kecil, seorang anak kecil lagi sakit, ya, anak kecil ini lagi sakit, ya, apapun sakitnya. Lalu anak kecil ini minta sama abahnya, minta sama orang tuanya, minta apa? Makanan atau minuman yang berbahaya untuk dirinya. Anak kecil nggak tahu, lagi sakit, batuk misalnya, mau permen atau mau es, yang ayahnya atau ibunya tahu itu berbahaya untuknya, tapi ini anak kecil nggak tahu karena masih anak kecil, akalnya masih terbatas. Maka mana yang lebih tampak kasih sayangnya dan rahmatnya seorang ayah atau ibu ini ketika dia ngasih permen tersebut, walaupun itu berbahaya dan boleh jadi memperpanjang sakitnya, atau ditahan, nggak dikasih apa yang dia minta? Mana yang lebih rahmat, mana yang lebih kasih sayang? Nggak dikasih, ditahan. Ini analogi sederhana yang kita semua bisa memahaminya. Ya, anak kecil ini nggak tahu. Dia taunya permen itu enak, atau suatu makanan itu enak. Atau misalnya anak kecil masih bayi, umur 2 tahun, ibunya makan seblak misalnya, atau makan apapun itu yang pedas-pedas misalnya. Anaknya minta, rahmat gak kira-kira? Ibunya sayang gak nih kira-kira kalau ibunya ngasih seblak itu ke anak kecil tersebut? Yang anak kecil tahunya itu makanan enak, maka bukan sebuah kasih sayang, bukan sebuah rahmat. Begitulah kita sebagai hamba Allah, dan Allah punya permisalan yang lebih tinggi dari itu. Kita sebagai hamba Allah, kita minta sesuatu yang menurut kita itu baik, menurut kita itu sebuah hal yang bisa membuat kita senang, bisa membuat kita bahagia, nggak akan buat kita sengsara di dunia ini. Tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu nanti kalau kita punya, kalau Allah kasih kita apa yang kita minta tersebut, boleh jadi kita binasa, boleh jadi kita celaka. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, dan sedangkan kita tidak mengetahui. Kemudian di antara bantahan yang dapat kita bantah dari syubhat tersebut, bahwasanya ketika Allah tidak mengijabah, yang keenam, bahwasanya ketika Allah tidak mengijabah sebuah doa, tidak mengabulkan sebuah doa, ini adalah tanda bahwasanya Allah itu punya sifat apa? Marah. Allah itu adabnya pedih. Boleh jadi Allah tidak mengabulkan doa kita karena maksiat yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, sehingga Allah marah dan Allah nggak kasih itu yang kita minta. Dan ini merupakan tanda atau diantara penghalang-penghalang doa yang dapat menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang keenam. Selanjutnya, yang ketujuh, bahwasanya Allah tidak mengijabah atau tidak mengabulkan sebuah doa, boleh jadi ini karena bentuk kebijaksanaan Allah SWT. Dan jelas Allah maha bijaksana. Allah itu
punya hikmah dalam setiap yang Allah takdirkan. Baik hikmah tersebut kita ketahui ataupun tidak, Allah pasti punya hikmah. Nah, kita sering mengatakan pasti ada hikmahnya. Maka itu benar. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya, mau kita ketahui atau tidak. Dan bukan tugas kita mencari-cari hikmah, apa yang Allah sembunyikan hikmahnya. Ya, kita nggak perlu pusing. Tapi apa yang Allah tampakkan hikmahnya, maka kita berusaha untuk meyakini dan beriman. Ya, ini bentuk hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bentuk hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada doa kita yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, maka hikmah tersebut boleh jadi dengan dihalangi kita dari Allah kabulkan doa tersebut, atau bahkan atau Allah dengan Allah mengakhiri pengabulan doa kita. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah tidak dijabahnya doa kita, atau yang kedelapan, ya, bukan karena Allah tidak ada. Ya, tidak dijabahnya atau tidak dikabulkannya doa kita bukan karena Allah tidak ada. Ya, karena keberadaan Allah ini sudah tetap dan sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang sangat banyak, ribuan dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini seharusnya bisa menjadi bantahan, ya, terhadap orang yang mengatakan kalau kita berdoa lalu tidak dijawab berarti tandanya Allah nggak ada. Nah, ini sangat lemah karena keberadaan Allah telah tetap ditetapkan dan telah sabit dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Kemudian kesembilan, ya, bahwasanya yakinlah bahwasanya setiap doa pasti Allah ijabah. Setiap doa yang terkumpul syarat-syaratnya dan hilang atau tidak ada penghalang-penghalangnya, pasti Allah akan ijabah. Setiap doa pasti Allah akan kabulkan. Ya. Dan bentuk pengabulan doa yang Allah berikan itu bermacam-macam. Bukan hanya dengan Allah memberikan apa yang kita minta saja, enggak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, boleh jadi bentuknya dengan kita mendapatkan apa yang kita minta. Kita minta A, Allah kasih A. Kita minta B, Allah kasih B. Ini bentuk pengabulan, hanya bentuk salah satu bentuk dari pengabulan doa. Tapi ada bentuk-bentuk yang lainnya. Apa diantaranya? Boleh jadi Allah kasih ganti yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Allah kasih ganti yang lebih baik. Kita minta A, ternyata Allah nggak kasih A, ternyata Allah kasih B yang ternyata setelah beberapa waktu kita baru sadar bahwa ini lebih baik daripada apa yang kita minta. Ini diantara bentuk pengabulan Allah terhadap doa kita. Atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari musibah semisalnya. Kita minta sesuatu, Allah tidak berikan, tapi Allah hindarkan kita dari musibah yang semisalnya. Ternyata dengan Allah tidak kabulkan, Allah hindarkan kita dari sebuah musibah yang kita tidak tahu. Ini adalah diantara bentuk-bentuk pengijabahan atau pengabulan Allah terhadap doa-doa kita. Atau tidak dijabahnya doa kita karena Allah simpan di akhirat nanti buat menjadi pahala kita di akhirat kelak. Nah, ini kata Nabi SAW, min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wa qati'atu rahim illa atahu Allahu biha ihda thalath. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa dan tidak ada memutus silaturahmi di sana, kecuali akan Allah berikan salah satu dari tiga. Apa itu? Iman tu'ajjala lahu da'watah, ya, atau iman ta'jala lahu da'watuh. Ya, boleh jadi Allah akan langsung mengijabahnya segera, memberikan apa yang dia minta. Wa iman yadakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan di akhirat permintaannya ini. Wa iman yusrafa anhu minhu su' mithlah, ya, atau wa iman yusrafa anhu minas su'i mithliha, atau Allah hindarkan dia dari keburukan yang semisalnya. Ini diantara bentuk pengijabahan doa. Jadi seorang yang berdoa pasti Allah ijabah. Bentuknya bisa dari salah satu dari tiga yang tadi kita sebutkan. Ya, ini yang harus kita yakini. Kemudian ke 10, ya, kita harus yakin atau kita harus teliti. Lihat apakah doa kita sudah sesuai syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya atau belum. Jadi kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata harta kita ada yang haram yang kita makan, sehingga menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada pakaian yang kita pakai ternyata haram, sehingga menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, ya,
bahwasanya yang terakhir ya, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya orang yang tidak percaya dengan Allah SWT, ketika dia menyodorkan syubhat ini, ketika dia menyebarkan syubhat ini, kerancuan ini, sejatinya dia tidak menginginkan kebenaran, tapi hanya ingin apa? Meragukan, membuat kaum muslimin ragu. Sebenarnya dia tidak mau kebenaran, tidak menginginkan kebenaran tersebut. Yang dia inginkan adalah melemahkan keimanan kaum muslimin, sehingga mulai meragukan agamanya. Yang kita yakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Itu adalah keyakinan kita. Terakhir sebelum kita tutup, harus ada 5 wasiat ya bagi seorang muslim ketika dia sudah berdoa tapi dia melihat tidak kunjung ada jawabannya. Ya, di antaranya adalah yang pertama, ya, antara nasihat bagi kita yang sudah berdoa sama Allah tapi kita belum menemukan jawabannya, atau kita tidak menemukan Allah mengabulkan doa kita, Allah akhirkan pengijabahan doa kita, Allah belum memberikan kepada kita apa yang kita minta. Yang pertama adalah harus kita perhatikan bahwasanya agar kita mengagungkan Allah di hati kita. Ya, Allah lah yang maha mampu segala sesuatu, Allah yang maha luas rahmatnya, Allah lah yang maha luas keilmuannya. Ya, kita ini tidak tahu apa-apa, kita ini lemah, kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakini bahwasanya sangat mudah bagi Allah mengabulkan doa kita. Sangat mudah bagi Allah ya mengabulkan doa kita yang tidak seberapa, memberikan kita rezeki misalnya, atau kita meminta sesuatu, sangat mudah bagi Allah mengabulkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa ta'ala, perkaranya, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menginginkan, berkehendak, Allah tinggal katakan kun, maka jadilah sesuatu tersebut. Sangat mudah bagi Allah. Maka kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita meremehkan, bahkan mengingkari keberadaan Allah karena Allah tidak mengabulkan atau belum mengabulkan doa kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya dan maha luas hikmahnya, kebijaksanaannya. Ya, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Udah, kita doa, kita yakin Allah tahu yang terbaik. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Kita harus yakin dan serahkan diri dan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan kita putus asa. Hari ini belum kasih, doa lagi. Besok belum kasih, doa terus. Enggak ada salahnya berdoa, enggak ada ruginya berdoa. Apa ruginya kita mengangkat tangan? Apakah kita harus mengeluarkan uang untuk mengangkat tangan berdoa sama Allah? Enggak. Apakah kita harus bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga untuk berdoa? Tidak, sangat mudah. Sehingga kalau Allah belum kasih sekarang, terus berdoa, jangan pernah bosan. Allah melihat kesungguhan kita dan sangat mudah bagi Allah memberikan apa yang kita minta. Sangat mudah bagi Allah. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, orang kalau ngetok pintu tidak dibuka-buka dan dia terus mengetuk pintu, nggak berhenti, itu pasti ada waktunya pintu itu terbuka. Bagaimana dengan pintu Allah yang kita ketuk yang pasti terbuka? Ya, pasti seorang ketika bersungguh-sungguh, Allah lihat kesungguhan kita. Allah ingin melihat air mata kita di sepertiga malam terakhir. Boleh jadi penundaan doa-doa kita yang belum Allah kabulkan, boleh jadi karena Allah ingin melihat kita semakin rajin beribadah, semakin dekat kepadanya. Semakin kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Boleh jadi apa yang kita minta belum Allah kasih di dunia, nanti Allah kasih di akhirat, dan di akhirat itu lebih baik. Apa yang Allah berikan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan apa yang Allah berikan di dunia. Kalau di dunia ini semua Allah kasih, mau yang kafir, mau yang muslim, Allah kasih semuanya. Tapi di akhirat nanti itulah sebagai pembeda. Ya, apa yang kita minta Allah akan berikan lebih baik dan lebih kekal dan lebih banyak. Kemudian yang terakhir, ketika doa kita belum terkabul, ketika doa kita tak kunjung terkabul, maka coba cek diri kita, coba cek doa kita. Boleh jadi kekurangannya adalah pada diri kita. Boleh jadi Allah belum kabulkan karena ada dosa yang masih mengganjal dalam diri kita.
Boleh jadi ada dosa yang belum Allah ampuni yang kita lakukan, ada kezaliman yang kita lakukan yang belum Allah ampuni. Boleh jadi kita belum minta maaf sama fulan yang kita zalimi, sehingga itu menjadi penghalang doa kita. Allah kabulkan. Periksa diri kita, tanya diri kita, kemudian kembalilah kepada Allah. Perbaikilah apa yang kurang, perbaikilah apa yang rusak. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sekiranya masih jauh dari kata sempurna kita perbaiki. Berusaha kita untuk meraih keridhaan Allah SWT supaya Allah mengabulkan doa-doa kita, dan perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah, karena dosa kita pasti banyak. Setiap hari kita minta ampun sama Allah, minta permohonan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kita ini pendosa. Dosa kita sangat banyak, di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Maka kita senantiasa mohon ampun pada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, dan doa kita kelak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menggugah keimanan kita, dapat mengingatkan diri kita ketika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita belum kunjung mendapatkan melihat Allah mengabulkan doa kita, maka yakinlah bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha mampu, maha mengetahui, maha bijaksana, dan tidak ada yang dapat memaksa Allah, tidak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kuat, Allah itu maha mampu. Allah ketika sudah berkehendak maka sangat mudah bagi Allah mengabulkan dan mewujudkan apa yang diminta. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah kita kan tidak boleh tadi tergesa-gesa untuk apa berdoa? Kalau misalkan apabila jauh dekatkanlah, apabila dekat segerakanlah ya Allah. Apakah itu bukan suatu apa tergesa-gesa ya? Ini kalimatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kalau nggak salah perang Badar, Nabi berdoa, kalau engkau tidak tolong nih maka agamamu akan, kurang lebih begitu, Ustaz. Nah, itu apakah suatu ancaman atau bolehkah kita berdoa seperti itu gitu? Ya, gitu, Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah bentuk tergesa-gesa seorang berdoa, oh ya Allah kalau jauh dekatkanlah, kalau dekat segerakanlah. Biasanya minta apa nih? Jodoh ya, atau rezeki bisa. Ya. Allah Ta'ala alam, ya. Biidznillah Ta'ala ini bukan termasuk dari bentuk tergesa-gesa ya. Karena selama dia tidak ada unsur atau tidak ada perkataan atau tidak ada permintaan yang di sana ada unsur tergesa-gesa atau memaksa Allah Subhanahu wa taala, ini biidznillah tidak apa-apa. Kita meminta, ya Allah berikanlah kepada saya rezeki. Ya, ini secara umum ya, tidak mengapa. Ya Allah mudahkanlah jodoh saya. Ya Allah, seperti doa apa? Istikharah. Nah, doa istikharah ini yang perlu untuk terus kita amalkan dalam setiap keadaan. Dalam hal apapun yang membingungkan kita, dalam urusan dunia, dalam urusan agama kita, dalam urusan yang lainnya, kita minta sama Allah istikharah. Ini yang terbaik. Ketika ada dua hal yang kita ragu-ragu mana yang terbaik, doa. Atau kalau kita mau melangkah mengambil suatu proyekkah misalnya untuk yang bekerja, atau misalnya yang ingin melanjutkan sekolah, mana sekolah yang terbaik, doa sama Allah SWT, minta mana yang terbaik, karena kita ini nggak tahu kan. Jangan terkesan kita apa, ada satu yang kita incar, sesuatu yang kita incar, lalu kita pokoknya yang ini, harus yang ini. Kita ini ilmu pengetahuan kita ini terbatas, kita nggak tahu apa yang ada di balik apa yang kita incar tersebut. Ada hal-hal yang tidak nampak di mata kita, Allah tahu. Maka yang terbaik apa? Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan setelah kita musyawarah misalnya, atau sebelum kita musyawarah kepada orang, kita minta sama Allah yang terbaik. Ya Allah, kalau memang misalnya dalam konteks jodoh, wahai Allah kalau memang fulan yang terbaik, atau wahai Allah kalau fulanah yang terbaik, maka permudahlah. Itu kan ada di doa istikharah. Maka apa? Faqdurhu li. Ya Allah kalau memang dia yang terbaik untuk jadi pasanganku, maka takdirkanlah hal tersebut.
Ini doa istikharah. Ya, wa yassirhu li, mudahkanlah aku. Ya, wa yassirhu li wa barik li fihi, dan berkahilah aku pada pernikahanku dengan, misalnya dalam konteks pernikahanku dengan dirinya. Apa wa in kanat syarran li fi dini, kalau emang itu buruk buat agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhiratku, maka apa doa kita? Jauhkanlah. Fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkanlah dia dariku dan palingkanlah diriku darinya. Waj'al li khairan, ya, dan berikanlah kepadaku apa yang lebih baik dimanapun kebaikan tersebut. Nah itu doa istikharah ini isinya sangat cocok untuk kita yang tidak mengetahui semuanya. Walaupun si fulan atau si fulan ini kita tahu dari A sampai Z nih misalnya, tapi pasti ada hal-hal yang disembunyikan atau hal-hal yang tidak nampak di mata kita dan di mata orang lain yang Allah tahu. Maka kita minta sama Allah yang terbaik. Jangan kita terpatok dengan satu perkara, atau dalam konteks rezeki misalnya, wahai Allah, kalau saya misalnya kerja di sana, wahai Allah, mudahkanlah saya kerja di sana, mudahkanlah saya menang suatu tender misalnya, atau yang lain sebagainya, mudahkanlah saya kerja di sana, pokoknya mudahin. Kalau apa memang bukan yang terbaik, udah nggak apa-apa, takdirkanlah untukku misalnya. Ini sangat-sangat mungkin akan menjadi kecelakaan untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu, boleh jadi itu yang terbaik, boleh jadi bukan. Maka dalam perkara apapun, sebelum kita mengambil langkah yang, apalagi langkah ini terkait dengan kehidupan dunia kita selanjutnya atau kehidupan akhirat kita, maka kita beristikharah. Harus kita selalu praktekkan dengan kita sholat lalu memohon kepada Allah yang terbaik. Kemudian yang kedua, terkait dengan doa Nabi SAW, ya, bunyi doanya, wahai Allah, kalau engkau tidak memenangkan kami pada hari ini, ya, di perang Badar, maka engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini, ya. Wallahu ta'ala, ana tidak tahu dan tidak mengetahui bagaimana pendapat para ulama, ya. Tapi di sini Nabi SAW berdoa dengan sesuatu yang jelas tampak di hadapannya. Dan ketika itu Nabi SAW ketika perang Badar itu kan berapa orang? 300 banding berapa? 1000. Yang ini benar-benar Nabi SAW melihat yang apa? Yang Nabi lihat kekalahan. Ini kalau dari kacamata manusia ini kalah, pasti kalah. Dan kalau kalah apa? Kan yang dahulu para sahabat itu kan berkumpul bersama Nabi SAW. Kalau ini kalah dan banyak yang terbunuh, konsekuensi menurut kacamata Nabi SAW, menurut pandangan Nabi SAW adalah Allah tidak akan disembah. Kenapa? Karena sudah selesai. Kalau Allah kalahkan, ya, ini dari kacamata manusia, kalau Allah kalahkan pasukan Badar ketika itu, tidak Allah menangkan, Nabi SAW, misalnya Allah takdirkan kalah, lalu banyak yang terbunuh, lalu siapa yang akan meneruskan agama Islam ini? Kalau bukan para sahabat yang ketika itu, ya, sejumlah 300 ikut di sana. Siapa yang meneruskan dakwah ini dan bagaimana Islam bisa sampai kepada kita pada hari ini? Jadi Allah Ta'ala ini bukan termasuk, ya, dari bentuk pemaksaan, karena Nabi SAW berdoa sesuai dengan apa yang beliau ketahui, ya. Allahu Ta'ala a'lam. Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keutamaannya, Ustaz? Atau apakah ada afdolnya antara selain kita berdoa sendiri, dibandingkan kita juga berdoa tapi juga minta didoakan sama orang tua kita atau orang-orang soleh atau guru kita atau teman kita yang kita anggap secara zahir dia lebih soleh gitu. Kita itu gimana, Ustaz? Apakah ada keutamaan situ atau apakah afdolnya gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bolehkah meminta doa kepada orang yang kita anggap lebih soleh atau pada alim atau kepada yang lainnya? Maka jawabannya boleh. Ya, ini termasuk
tawassul termasuk memohon pada Allah menjadikan atau bertawassul dengan yang dibolehkan, dengan meminta doa kepada orang yang kita anggap dia lebih soleh atau lebih baik, ya. Karena kita tahu dia misalnya kita lihat lebih mungkin atau lebih besar kemungkinan Allah ijabah doanya atau Allah kabulkan doanya. Dahulu Nabi SAW ketika mengabarkan tentang Uwais Al-Qarni, ya, apa yang Nabi SAW perintahkan? Kalau engkau ketemu Uwais, maka apa? Minta doa agar Allah mengampuni, agar Allah, intinya minta doa sama Uwais Al-Qarni. Nah, ini Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, kalau nanti kalian ketemu Uwais, ya, maka mintalah doa kepadanya. Maka ketika Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, maka dia langsung minta istighfar, minta diistighfarkan, minta dimintakan ampun oleh Uwais, ya, agar dimintakan ampun kepada Allah SWT untuk Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka ini menunjukkan bolehnya meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Ini penting, ya. Jadi ada batasan-batasannya. Pertama, masih hidup. Kemudian seorang yang soleh ini atau seorang yang kita mintakan doanya ini mampu melakukannya. Ya, kalau kita minta sama orang soleh, tolong ini dong, ya, misalnya apa? Tolong istri Ani belum hamil nih, tolong buat hamil dong, maksudnya kasih anak. Ya, ini kan nggak mungkin, yang nggak bisa dicerna oleh akal misalnya. Atau misalnya tolong dong berhentiin matahari. Ini sesuatu yang nggak mampu, ini nggak boleh, ya. Dan orang yang soleh ini hadir, ada di hadapan mata kita. Maka nggak boleh kita misalnya lagi di sini di Ciledug, lalu kita ngomong, wahai Syekh Abdul Razak, di mana Syekh Abdul Razak? Di Madinah. Atau misalnya Syekh siapapun nih, Syekh Sulaiman, wahai Syekh Sulaiman, bantulah aku, tolonglah aku. Nah, ini nggak boleh, walaupun dia masih hidup dan dia mampu dengan apa yang kita minta. Nah, ini juga nggak boleh. Ini ada 3. Pertama, seorang ini masih hidup, kemudian mampu melakukan apa yang kita minta, dan dia hadir di hadapan kita, bukan lagi di tempat yang jauh. Atau kita minta seorang yang ada di misalnya Pondok Aren, kita ada di Ciledug. Maka ini nggak mustahil, nggak boleh. Apakah itu yang afdol? Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, Allah menyuruh kita untuk kita berdoa langsung. Allah nyuruh kita biar kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang terbaik. Wa qala rabbukum ud'uuni. Berdoalah kalian kepadaku. Mau gimana pun keadaan kita, mau sekotor apapun kita merasa kotor atau kita merasa punya dosa, ingat Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Luas rahmatnya. Kita yakin dengan keyakinan kita. Ya, kalau seandainya orang yang membunuh 100 jiwa saja Allah ampuni, Allah berikan rahmat, Allah masukkan ke surga, bagaimana dengan kita yang boleh jadi tidak melakukan dosa-dosa tersebut? Maka yakinlah dengan kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sendiri biidznillah taala itu lebih afdal. Wallahu taala a'lam. Masih ada Ustaz dari pesan WhatsApp dari Umahat. Ustaz, bagaimana cara menyeimbangkan antara khauf atau rasa takut dan roja rasa harap? Di satu sisi takut kecewa atas harapan doa belum terkabul. Di satu sisi berdoa itu harus yakin atas dikabulkannya doa dengan penuh harapan. Akan tetapi ketika keyakinan dan harapan itu besar, tapi ternyata kenyataan jauh dari harapan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, Allah ta'ala alam. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ketika kita berdoa ataupun secara umum ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk menghadirkan perasaan khauf, takut, dan perasaan harap, roja, perasaan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah apapun. Kita sholat. Kenapa sholat? Karena kita mengharapkan pahala, harapan. Kita mengharapkan pahala dan takut akan Allah azab. Ini adalah diantara rukun ibadah, menghadirkan harap dan khauf dan takut, dan juga harus ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Dalam hal berdoa,
Dan para ulama berbeda pendapat. Apakah kita lebih membesarkan harap atau lebih membesarkan rasa takut? Ini perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama. Maka di antara para ulama mengatakan apa? Diseimbangkan antara khauf dan roja, antara takut dan rasa harap dalam setiap ibadah. Ya, jadi disamakan ketika seorang ibadah rasa takutnya dan rasa harapnya. Dan ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ketika saya membesarkan harap, saya khawatir akan kecewa. Kita lihat bagaimana doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Allah sebutkan di surat Maryam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Wahai Allah, sungguh telah lemah tulang-tulangku, artinya telah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah dipenuhi uban, kata Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang Nabi Zakaria minta? Anak. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah sekalipun kecewa ketika aku berdoa kepadamu. Lihat, aku nggak pernah kecewa ketika aku meminta berdoa kepada Engkau, wahai Allah. Lihat bagaimana keyakinan, bagaimana kekuatan dan kekokohan dalam berdoa seorang nabi. Maka ketika kita berdoa, harus kita yakin tadi dengan apa yang telah kita bahas tadi, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Jadi yang kita yakini bukan, atau yang kita tinggikan harapnya bukan dengan Allah mengabulkan doa kita, atau dengan apa? Dengan Allah berikan apa yang kita minta. Jangan kita besarkan harap kita pada hal tersebut. Kita patokkan diri kita dengan hal tersebut, karena kita tidak tahu apakah hal tersebut adalah hal yang terbaik apa enggak. Allah minta dan kita penuh harap. Yang kita penuh harapkan adalah keyakinan kita bahwa Allah pasti ijabah bagaimanapun bentuknya. Kalau Allah enggak kabulkan saya hal ini, saya harus yakin, dan saya pasti yakin bahwasanya Allah pasti memberikan yang terbaik dari arah yang lain. Adapun dengan kita memastikan, dengan kita membesarkan harap pada satu hal yang kita tidak tahu hal ini apakah yang terbaik atau bukan, maka jelas ini dapat membuat kita kecewa, karena kita telah menaruh harap pada selain Allah. Walaupun kita berdoa sama Allah, tapi kita menaruh harap kita pada satu hal ini, memfokuskan diri kita gimana Allah ngabulin dan berikan saya, pokoknya saya mau mobil, pokoknya Allah harus ngabulin memberikan saya mobil. Ini kita bergantung, padahal boleh jadi bukan yang terbaik hal tersebut, boleh jadi ada yang lebih baik dari hal tersebut. Maka agar tidak kecewa, kita harus yakin ya bahwasanya Allah pasti mengijabah doa kita bagaimanapun bentuknya. Dalam tafsiran ayat yang tadi kita baca, kata para ulama, walam ahad minka ilal ijabah. Nabi Zakaria mengakui bahwasanya aku tidak pernah mendapati engkau wahai Allah kecuali engkau pasti mengijabah doaku. Maksud dari ayat yang tadi kita baca, walam taruddani qat fima as'alak. Aku enggak pernah menemukan engkau wahai Allah menolak doaku, enggak pernah. Setiap aku berdoa pasti engkau kabulkan bagaimanapun bentuk ijabah tersebut. Nah itu agar kita tidak kecewa, jangan fokus pada satu hal padahal kita tidak tahu apakah hal tersebut yang terbaik atau bukan. Dan ingat, Allah maha luas rahmatnya, maha luas kebijaksanaan dan rahmatnya. Nah, pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Ustadz, bagaimana cara agar kita berdoa dapat menghadirkan hati setiap kali berdoa hingga meneteskan air mata kita, Ustadz? Ya, ya. Nah, jazakumullah khairan. Ya, menangis ketika berdoa, menghadirkan hati ketika berdoa, ini memiliki keutamaan. Ya, kata Rasulullah SAW, ainani la tamassuhuma nar. Ada dua mata, dua pasang mata yang enggak akan terkena api neraka. Ainun tahrusu fi sabilillah, ada mata yang menjaga di jalan Allah, berjaga-jaga di jalan Allah, dia begadang untuk menjaga kaum muslimin, menjaga keamanan. Ini tidak akan terkena api neraka, kata Rasulullah SAW. Dan satu lagi apa? Ainun bakat min khasyatillah. Ya, ada mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini punya keutamaan. Maka begitulah pula ketika berdoa. Maka ketika berdoa, bagaimana kita menghadirkan dan bisa berusaha untuk menghadirkan hati dan sampai nangis ketika berdoa? Jawabannya, kita tunjukkan kelemahan kita yang pertama.
bahwa kita ini butuh sama Allah SWT. Kita ini lemah, nggak punya apa-apa, kita ini nol, nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Allah yang ngasih semua kita, Allah yang ngasih kita semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah yang, kalau kita ngerasa berjasa sama Allah, nggak akan tuh bisa kita nangis. Kita merasa saya sudah melakukan A, B, C, D. Kita ketika berdoa sama Allah, wahai Allah, saya sudah sedekah, saya sudah sholat, saya sudah. Jadi nyebutin jasa-jasa kita sama Allah SWT ini nggak akan. Ini namanya meninggi di hadapan Allah. Yang buat kita hadir hati kita ketika berdoa adalah dengan kita merendah di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah SWT. Dan dengan kita yang kedua mengingat dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita yang dari kita balik sampai kita sekarang, betapa banyak dosa-dosa kita, betapa banyak Allah ngasih kita padahal kita berdosa, padahal kita ngelakuin dosa, Allah kasih tetap. Itu harusnya bisa bikin kita nangis, bisa bikin kita meminta kepada Allah dengan penuh harap. Allah yang ngasih kita semua, kita nggak punya apa-apa. Dan yang ketiga, berusaha menjauh dari maksiat. Ya, karena hati yang keras tidak akan membuahkan air mata. Hati yang jauh dari Allah, hati yang sudah dipenuhi dengan noda-noda hitam maksiat, ini sulit untuk hadir ketika beribadah kepada Allah, sulit untuk hadir ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati kita, bertobat sama Allah dan jauhi dosa. Dan ini yang membuat mata kita kering, susah untuk nangis ketika sholat, susah untuk nangis ketika berdoa. Itu karena sebab dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari khusyuknya hati, dari menghadirkan hati ketika beribadah kepada Allah, termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ya, kita cukupkan ya, semoga Allah berkahi dan Allah berikan manfaat dari apa yang sedikit ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.